Kami aturkan terima kasih kepada Pak Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat, Bapak Dr. Kiai Haji Adib Muhammad MAG yang sudah memberikan sambutannya. Untuk selanjutnya, tausiah yang akan disampaikan oleh Pangersa Kiai Haji Yusuf Muhammad. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan lil muttaqin wa arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Salatan wa salaman ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala ashabihi ila yaumiddin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Majelis Khatmil Quran Keluarga Besar Jam'iyah Nahdlatul Ulama Jawa Barat yang saya hormati, yang Allah muliakan. Sesungguhnya saya merasa kurang tepat dan tidak adab kalau menyampaikan mau'izah hasanah di hadapan majelis yang mulia ini. Karena di majelis ini banyak yang hadir, para ilmuwan, para mayasyayikh, para kiai, para ajengan. Namun karena pengatur acara nodong saya untuk mengisi kekosongan ini, maka saya ingin manfaatkan sedikit kilas balik terjadinya majelis Khatmil Quran ini. Ketika beberapa bulan yang lalu mendengar berita Ketua Umum PBNU kurang sehat terindikasi COVID, maka diluncurkanlah undangan untuk berdoa bersama. Begitu Profesor Badruzzaman sejarahnya. Respon saya supaya saya usul ajakan majelis Khatmil Quran. Karena ketika saya membaca undangan PWNU untuk doa bersama itu, saya ingat sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma shalli Quran ammas alati a'taituhu khaira ma u'tiyas sa'ilin. Siapa saja yang menyibukkan diri membaca Al-Quran, maka kalaulah dia tidak meminta sesuatu pun kepadaku, kata Allah, u'tiya khairama a'taitu khairama u'tiyas sa'ilin, tetap akan aku berikan dia pemberian yang terbaik melebihi pemberian yang aku berikan kepada orang-orang yang meminta dan berdoa tetapi tidak membaca Al-Quran. Itu yang melatar belakangi saya memberanikan diri mengusulkan kepada Kang Asep waktu itu untuk diadakan majelis Khatmil Quran. Nah, alhamdulillah saat itu terlaksana dengan lancar. Karena mungkin karena saya yang mengusulkan, jadi Kang Asep nodong saya juga. Akhir daripada khataman itu disuruh baca doa, gitu Profesor Badrus. Ceritanya begitu. Nah, di ujung dari doa itulah saya usulkan kepada Pangersa Rois agar Khatmil dilarikan ada. Dan alhamdulillah berlaku dan berjalan sampai sekarang. Majelis Khatmil Quran yang saya hormati, yang Allah muliakan. Apa harapan yang barangkali boleh saya sampaikan? Mengapa Majelis Khatmil Quran ini layak untuk kita lestarikan? Ada yang melatar belakangi. Tidak dari hati saya berharap majelis ini menjadi stimulan kepada keluarga besar Jam'iyah Nahdlatul Ulama Jawa Barat untuk menyadari kembali 5 kewajiban pokok setiap muslim terhadap Al-Quran.
Paling tidak ini nanti barangkali mudah-mudahan bisa disampaikan kepada majelis ta'lim, para murid, dan lingkungannya masing-masing, bahwa setiap muslim beriman sesungguhnya memiliki tanggung jawab dan 5 kewajiban pokok terhadap Al-Quran yang saya sebut 5M. Nanti Dr. Mujib dan lain-lain bisa nambahi kalau ini kurang. Karena di majelis ini saya pikir banyak yang ahli Al-Quran, termasuk ada Dr. Mustafa Kamal, saya lihat juga tadi hadir, terutama Profesor Badruzzaman. Yang pertama, M yang pertama, saya sebut muslim beriman sesungguhnya memiliki 5M kewajiban dan tanggung jawab terhadap Al-Quran. Yang pertama adalah mengimani Al-Quran. Mengimani Al-Quran merupakan kewajiban setiap muslim terhadap Al-Quran tanpa kecuali, apakah itu santri maupun kiai, guru maupun murid, dan lain-lain. Karena apa? Jelas karena Al-Quran merupakan salah satu kitab suci penyempurna kitab-kitab suci sebelumnya. Bahkan oleh karena itu mengimani Al-Quran tentu merupakan salah satu rukun iman yang wajib dipenuhi. Kelihatannya ini sederhana karena secara pengetahuan sudah paham bahwa beriman kepada kitab suci adalah salah satu rukun iman. Tetapi dalam pelaksanaannya sangat boleh jadi juga ini terlupakan karena pengaruhnya menjadi begitu signifikan. Tuntutannya adalah ketika kita mengimani Al-Quran setidak-tidaknya ada 2 hal. Beriman bahwa Al-Quran itu wahyu suci Allah. Oleh karena itu takzim kita kepada yang suci tentu merupakan ukuran keimanan kita. Namun faktanya betapa banyak majelis-majelis sedikit lingkungan kita menaruh mushaf Al-Quran sejajar dengan pantatnya di depan tempat duduknya tanpa ada alas. Itu hal yang biasa. Padahal Al-Quran itu tidak bisa disejajarkan dengan apapun. Bukankah para ulama dan kiai kita kalau numpuk buku-buku saja, itu Al-Quran tidak boleh ada di bawah. Nah, itu merupakan wujud nyata takzim kepada Al-Quran, dan takzim kepada Al-Quran seperti itu merupakan salah satu wujud keimanan seseorang terhadap Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran adalah mengimani Al-Quran untuk aspek yang kedua adalah Al-Quran merupakan petunjuk terbaik bagi kehidupan manusia. Nah, ini juga tidak sederhana. Apakah ketika kita mendapatkan sebuah masalah, kepada siapa kita bertanya lebih dulu? Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menasihatkan jika ada masalah bertanyalah kepada Al-Quran. Kalau Al-Quran tidak ada, bertanya kepada hadis. Hadis itu dianggap tidak ada, maka barulah melakukan ijtihad yang lain. Tetapi sangat boleh jadi karena kurang familiar dengan Al-Quran, maka sangat boleh jadi ketika ada masalah, maka larinya kepada solusi-solusi yang lain. Dan barangkali para menjabarkan soal ini, karena makin jauhnya umat Islam dengan Al-Quran, semakin tipisnya keimanan umat terhadap Al-Quran inilah sehingga menyebabkan salah satu kemunduran spirit juangnya umat Islam. Nah, saya pikir PWNU melalui Jamiah Al-Qurra wal Hufat, Jamiatul Qurra wal Hufat ini layak menyemangati kembali, membuat program-program untuk mengimplementasikan, mendorong umat untuk memenuhi 5 kewajiban pokok terhadap Al-Quran. Yang pertama adalah mengimani Al-Quran. Yang kedua, setiap muslim beriman memiliki kewajiban kepada Al-Quran. M yang kedua adalah membaca Al-Quran dengan benar dan baik. Ini juga sangat boleh jadi karena sudah merasa bisa membaca Al-Quran, maka tidak merasa perlu untuk mentashih bacaannya. Padahal di kalangan umat Islam, utamanya di pengurus Nahdlatul Ulama, itu dahulu itu sangat ketat persoalan membaca Al-Quran. Dalam secara teknis bisa ditanyakan kepada yang para ahli, kepada Dr. Mujib, kepada Profesor Badruzzaman dan para ahli Al-Quran yang lain.
Sekedar makharijul huruf saja, yang namanya kul sama itu artinya jauh berbeda antara. Nah, kalau ini tidak teliti di dalam makharijul huruf, baru satu ucapan huruf, betapa banyak kekeliruan di dalam membaca Al-Quran. Tetapi karena tidak disadari bahwa mungkin ada kekeliruan, tapi karena sudah merasa bisa, tidak ada semangat untuk taskhih terhadap Al-Qur'annya. Nah, ini persoalan membaca Al-Qur'an. Nah, kalau sudah berhadapan dengan orang NU, bacaan Qur'annya pasti fasih dan selalu layak nomor satu jadi imam. Nah, mudah-mudahan hal ini pun juga melekat sampai sekarang. Karena apa? Karena memang lembaga-lembaga Al-Quran kalau dulu yang memiliki, yang mendominasi adalah orang-orang NU. Tapi sekarang lembaga Al-Quran begitu menyebar dan mereka mendalami Al-Quran sesuai dengan kepentingan dan manhajnya masing-masing. Nah, oleh karena itu menghadapi perkembangan seperti ini, saya pikir keluarga besar NU layak sigap untuk menyikapi hal ini sehingga punya peduli terhadap bacaan-bacaan Al-Qur'annya. Di luaran sana sangat heboh dengan upaya untuk mendapatkan sanad. Nah, pertanyaannya apakah di lingkungan PWNU ini menggerakkan adanya kepentingan sanad Al-Qur'an apa tidak? Padahal sudah sangat supaya menjamin ada jaminan bacaan Quran kita benar sampai dipertanggungjawabkan, itulah Al-Quran dan bacaan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Belum lagi persoalan rutinitas dan istiqomah khataman Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan batas minimal. Setiap Muslim beriman layaknya menghatamkan Al-Quran itu paling lambat 40 hari sekali. Nah, kalau lebih dari 40 hari khatamannya dikategorikan sebagai orang yang malas. Nah, ini mudah-mudahan juga dengan adanya majelis ini memberikan stimulan untuk rutinitas dan istiqomahnya keluarga besar Nahdlatul Ulama dalam tilawatil Quran. Karena apa? Itu tadi, Quran itu otomatis menjadi doa yang ijabah. Nah, itu dari sisi aspek bacaan dan istiqomah dalam tilawatil Quran. Yang ketiga, barangkali ini juga menjadi perhatian kita. Mudah-mudahan Majelis Khatmil Quran yang kita laksanakan ini cukup menjadi stimulan dan membangkitkan gairah keluarga besar NU Jawa Barat untuk memenuhi kewajiban sebagai Muslim terhadap Al-Quran yang ketiga, yaitu mempelajari dan memahami isi Al-Quran. Nah, ini kan luaran sana itu mereka sangat intensif mempelajari Al-Quran dengan gaya, manhaj, cara berpikirnya masing-masing. Nah, kalau ini kita tidak imbangi dengan cara dan manhaj kita, maka dalam konteks nanti di masyarakat bisa seolah-olah kalah. Seolah-olah. Ya. Nah, ini karena main media. Ya. Saya kira untuk aspek yang ketiga, ini layak untuk digalakkan. Salah satu contoh di lingkungan keluarga besar NU pasti sangat semangat untuk yang namanya mendakwahkan Islam wasatiyah. Seolah-olah khawatir dianggap tidak NU kalau tidak bicara Islam wasatiyah. Nah, masalahnya di dalam khazanah keilmuan, saya pikir Dr. Muji, Profesor Badruzzaman bisa membedah sebuah kitab salah satunya Al-Wasatiyah fil Qur'anil Karim. Nah, itu kan bisa menjadi kajian sehingga dengan demikian menjadi bahan sekaligus memperkaya sahabat-sahabat kita yang melakukan dakwah sehingga referennya lebih komprehensif dan lebih kekinian. Nah, dengan begitu majelis ini diharapkan bisa menjadi stimulan untuk menggerakkan lagi kajian-kajian kepada Al-Quran. Yang mudah-mudahan ini harapan, jadi bukan mau'izah hasanah, tapi ini sekedar harapan yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan Majelis Khatmil Quran ini yang diprakarsai oleh pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Barat ini juga menggerakkan masyarakat untuk memenuhi kewajiban yang keempat terhadap Al-Quran, M yang keempat,
yaitu mengimplementasikan atau mengamalkan petunjuk-petunjuk Al-Quran. Nah, bagi orang NU saya pikir bukan hal yang asing, karena memang disiplin dan istiqomah serta keteguhan dalam berpegang kepada kitab Allah tentu saja termasuk ketaatannya dalam mengamalkan petunjuk-petunjuk Al-Quran. Nah, itu saya kira M yang keempat. Terakhir M yang kelima, saya kira ini tidak kalah pentingnya dari yang 4M tadi itu, bahwa setiap muslim beriman punya kewajiban mendakwahkan dan mewariskan Al-Quran kepada generasi berikutnya, minimal kepada keluarga putra-putrinya masing-masing. Nah, bagi orang tua, punya kewajiban untuk mendidik putra-putrinya membaca Al-Quran dengan benar dan baik. Nah, jaminan benar dan baik itu adalah ditaskih oleh guru. Dan lebih utama lagi, memiliki jadi problem kalau orang tua bacaan Al-Qur'annya belum pernah disahkan oleh gurunya, padahal punya kewajiban untuk mendidik anak-anaknya dalam hal membaca, mempelajari, mengimani, mengamalkan Al-Qur'an. Nah, itulah 5M kewajiban setiap muslim terhadap Al-Quran, mengimani Al-Quran, membaca Al-Quran dengan benar dan baik, mempelajari dan memahami isi kandungan Al-Quran. M yang keempat adalah mengamalkan, mengimplementasikan petunjuk-petunjuk Al-Quran, dan M yang kelima, mendakwahkan dan mewariskan Al-Quran. Harapan saya khususnya, Majelis Khatmil Quran yang diprakarsai oleh pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Barat ini menjadikan bagian dari menjadikan stimulan untuk warga NU Jawa Barat dalam rangka memenuhi 5M kewajiban pokok setiap muslim terhadap Al-Quran tersebut. Saya kira itu, Kang Asep, para pengurus dan para masyayikh yang saya hormati, terutama kepada pengatur acara, itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi ini bukan mau sana, tetapi ini adalah harapan saya yang berawalkan adanya majelis ini. Mudah-mudahan majelis ini bisa menjadi stimulan untuk kita semua dan keluarga besar NU Jawa Barat untuk memenuhi 5M kewajiban pokok setiap muslim terhadap Al-Quran. Wal'afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun, terima kasih.